Nah, ya kita tahu biasanya setelah kita sholat, kita berzikir ya. Pahami materi sholat. Sholat ya adalah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan paling tinggi ya di hadapan Allah dan di dalam agama. Berangkat dari surat 29 ayat 45, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah sesungguhnya mengingat Allah, sholat itu memiliki keutamaan yang lebih besar dari ibadah yang lain. Nah, di sini Allah mengatakan, jadi sholat itu memiliki keutamaan yang lebih besar dari ibadah yang lain. Yang dalam hadis diperjelas as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Di hadis Rasul yang lain dikatakan salat itu adalah pemisah antara keislaman, kekafiran, dan kesyirikan. Ya. Dalam hadis Rasul yang lain dikatakan lagi bahwa salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala atas seorang hamba pada yaumil akhir. Ini beberapa alasan yang mendukung firman Allah surat 29:45 tadi. Bahwa sholat memiliki keutamaan yang lebih besar dari ibadah yang lain. Nah, sholat yang diinginkan oleh Allah juga Rasulnya adalah yang dikerjakan pada waktunya. Nah, itu tentang sholat. Lalu selesai sholat, kita kembali ke surat 4 ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, apabila engkau telah menyelesaikan sholatmu, maksudnya sholat fardu, maka ingatlah Allah. Berarti disuruh berzikir saat engkau duduk, berdiri, ataupun berbaring. Jadi berdasarkan hadis ini, selesai firman Allah ini, selesai sholat, kita disuruh ingat Allah. Artinya berzikir. Dan salah satu bentuk zikir selesai sholat adalah dengan beristighfar. Ya, hikmahnya menyadarkan kita bahwa sholat yang kita lakukan itu masih jauh dari kata baik. Sholat yang kita lakukan itu masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dan istighfar menjadi pembersih atas kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan itu. Juga istighfar selesai sholat itu mengajarkan kita untuk bersifat tawadu. Nggak boleh bangga diri terhadap amalan yang kita lakukan. Bentuk istighfar selesai sholat 3 kali. Bisa dengan sayyidul istighfar, bisa dengan cuma astagfirullah, bisa dengan istighfar yang dibaca Rasulullah sampai beliau wafat, yaitu subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Silakan gunakan. Ya, yang mana saja. Artinya selesai sholat wajib, kita disuruh Allah berzikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir kita adalah dengan beristighfar. Sudah kita bahas bulan yang lalu. Maka hari ini kita akan membahas selesai sholat dan berzikir, tentu kita lazimnya berdoa kepada Allah. Nah, sadari oleh kita, seluruh makhluk hidup, terutama manusia, amat sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap aktivitasnya. Jadi seluruh makhluk, khususnya manusia, amat sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap aktivitasnya. Bahkan dalam diamnya kita sekalipun, kita butuh pertolongan Allah. Coba kita main dengan logika kita. Saat kita diam, posisi kita bisa dalam keadaan duduk, bisa juga dalam keadaan berbaring. Maka saat itu pun kita butuh pertolongan Allah untuk menopang tubuh ini agar bisa dalam posisi duduk ataupun berbaring. Yang tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan bisa menopang diri ini untuk memposisikan dalam posisi yang kita kehendaki.
Jadi untuk duduk ataupun berbaring saja kita butuh pertolongan Allah. Lalu saat kita diam, kita pun masih bernafas. Maka kita butuh pertolongan Allah. Untuk apa? Memfungsikan paru-paru ini sehingga bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tanpa pertolongan Allah, sesehat apapun paru-paru kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Lalu dalam diam sekalipun kita masih berpikir. Memikirkan apapun yang terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Maka apa? Dalam diam itu pun kita butuh pertolongan Allah untuk apa? Memaksimalkan akal kita untuk memikirkan hal-hal yang harus dicari solusinya. Tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan bisa memaksimalkan akal kita dan kita nggak akan bisa fokus dalam setiap masalah kita. Bahkan dalam diamnya kita sekalipun, terkadang kita bergumam ataupun bersenandung sendirian. Maka apa? Dalam diamnya itu pun kita butuh pertolongan Allah untuk menggerakkan lisan ini sehingga mampu untuk bergumam ataupun bersenandung. Masya Allah. Berarti adalah betul seluruh makhluk khususnya manusia itu amat sangat membutuhkan pertolongan Allah. Bahkan dalam diamnya kita saja kita butuh pertolongan Allah. Kenapa? Karena manusia itu siapapun ia, setinggi apapun pendidikannya, setinggi apapun jabatannya, sekuat apapun finansialnya, di hadapan Allah dia tetap makhluk yang fakir lagi miskin. Dan Allah yang maha kaya. Jadi siapapun kita, sekuat apapun pendidikan kita, finansial kita, keberadaan kita, tetap di hadapan kita, kita ada di hadapan Allah, kita adalah makhluk yang miskin lagi fakir. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah nggak akan terjadi semua kebaikan itu dalam diri dan dalam kehidupan kita. Jadi semua kebaikan, semua kenikmatan itu adalah pemberian, pertolongan dari Allah. Tanpa pertolongan dan pemberian dari Allah, kita bukan siapa-siapa. Jadi apa? Ya, siapapun kita, bagaimanapun keberadaan kita dan sekuat apapun finansial kita adalah makhluk, tetap sebagai makhluk yang fakir lagi miskin. Dan Allah yang maha kaya. Pernyataan ini bisa kita lihat dalam surat 35 ayat 15, 29 ayat 6, 64 ayat 6, 47 ayat 38. Buka dulu surat 35 ayat apa? Cepet banget megang pulpen. Gitu. Ya udah diulangin lagi. Surat 35 ayat 15, surat 29 ayat 6, surat 64 ayat 6. Kemudian surat 47 ayat 38. Buka dulu surat 35 ayat 15. 15 ya Umi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Allah maha terpuji. Ya, surat 35 ayat 15. Perhatikan. Biasanya Allah setiap memberikan syariat dalam firman-Nya selalu Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi ini ayatnya Allah awali dengan ya ayyuhannas, wahai manusia. Berarti ini umum. Ya.
Manusia itu siapapun ia, bagaimanapun keadaannya, sekuat apapun finansialnya, itu background manusianya. Kata Allah, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Bayangin coba. Ya Allah panggil ya ayuhanna, semua manusia tanpa kecuali. Baik dia orang kaya atau bukan, berpendidikan atau bukan, pejabat atau rakyat jelata, mukmin, kafir ataupun munafik, semua masuk. Ya, Allah bilang apa? Kamu yang memerlukan Allah. Dan Allah maha kaya. Tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Artinya di sini apa? Allah menegaskan bahwa Allah adalah yang maha kaya, enggak membutuhkan makhluknya. Surat 29 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surat 29, surat apa itu? Al-Ankabut ini. Surat Al-Ankabut ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berjihad. Pahami arti jihad, tidak hanya perang fisik dengan senjata. Tapi arti jihad juga adalah perang melawan hawa nafsu untuk melakukan kebaikan. Contoh kayak taklim online kita ini. Ya, taklim nggak ya, join nggak ya, join nggak ya. Nah itu perlu jihad. Saat kita bilang, nggak join dulu deh. Kalah dalam jihad kita. Tapi saat kita bismillah join, berarti kita menang dalam jihad melawan hawa nafsu. Nah, tapi kan repot, banyak pekerjaan. Pekerjaan itu nggak ada kata selesai. Ya, nggak pernah ada kata selesai. Sementara akal kita, ruh kita punya hak ya untuk dipenuhi kebutuhannya. Maka mau tidak mau kita perlu jihad ya. Artinya apa? Mencoba mengalahkan sedikit kecenderungan kepada pekerjaan untuk dibawa dalam rangka memenuhi kebutuhan akal dan ruh. Jadi arti jihad itu termasuk perang melawan hawa nafsu untuk melakukan kebaikan. Apa kata Allah? Maka barang siapa yang berjihad, artinya melakukan kebaikan, maka jihadnya itu, kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Bayangin, Allah ciptakan alam dengan segala sumber daya alam di dalamnya. Iya. Allah bilang apa? Nggak butuh alam. Jadi Allah ciptakan alam, tapi Allah nggak butuh kebaikan dari alam. Sementara kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia ini untuk kita. Bukan untuk Allah. Surat 64 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling. Padahal Allah tidak memerlukan mereka, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya, surat 64. Surat apa itu? At-Taghabun Umi. At-Taghabun. Ayat 6. Kita perhatikan. Kata Allah, yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul, berarti rasulnya lebih dari satu, datang kepada mereka. Mereka itu manusia, umat setiap rasul. Membawa keterangan-keterangan, artinya menyampaikan risalah Allah.
Berarti rasul-rasul yang menyampaikan risalah Allah itu siapa aja? Coba, siapa aja? Unmute Neng Nia. Buka dulu mute-nya. Coba, siapa? Nabi Muhammad. Terus apa? Terus. Musa. Terus. Nabi Ibrahim. Nabi Isa. Nah, terus. Nabi Nuh. Ya, siapa lagi? Ya, perhatikan lagi ya kata Allah. Yang demikian itu karena sesungguhnya ketika rasul-rasul, berarti rasulnya lebih dari satu ya. Rasul juga adalah manusia, tetapi manusia pilihan Allah ya. Datang kepada mereka itu manusia ya, membawa keterangan-keterangan, artinya menyampaikan risalah Allah. Nah, berarti apa sekarang? Rasul itu banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Dalam konteks ini yang menyampaikan keterangan, berarti Rasul ini diberikan bekal oleh Allah untuk menyampaikan keterangan kepada Allah itu tidak hanya dengan mukjizat, tapi juga dengan kitab. Karena keterangan Allah itu adalah kitab. Nah, jadi Allah bekali nih mereka tidak hanya dengan mukjizat, tapi juga dengan kitab untuk menyampaikan keterangan Allah kepada manusia. Berarti clue-nya makin jelas. Rasul yang diberi kitab itu berarti satu, Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat. Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur. Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil. Dan Nabi Muhammad dengan kitab Al-Quran. 4 orang Rasul ini diberikan kitab oleh Allah sebagai bekal untuk menyampaikan keterangan-keterangan pada manusia. Kita lanjut ayat ini kata Allah. Lalu mereka berkata, mereka itu manusia, ketika Rasul menyampaikan keterangannya, mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Iya, kata mereka apa? Apa pantas? Dia kan juga manusia. Masa ngasih petunjuk pada kita? Tuh, ya, karena Rasul pun manusia. Kalimat ini adalah satu bentuk penolakan akan keterangan yang dibawa oleh Rasul. Jadi mereka bilang, apa pantas manusia kasih petunjuk pada kami manusia? Kalau istilah kita, apa pantas jeruk makan jeruk? Tuh, gitu. Kalau kita mau perlebar lagi nih, ya konteksnya kita perlebar. Jadi pahami dulu ini kalimat penolakan pada keterangan yang dibawa Rasul. Kalau kita mau perlebar, banyak sekali ucapan-ucapan kita yang kategori penolakan-penolakan kepada syariat Allah yang sudah jelas termuat dalam Al-Quran dan diperjelas dalam hadis Rasulullah. Yang tanpa kita sadari, kalimat kita itu mengarah kepada kekufuran. Apa itu kalimatnya? Coba kita lihat. Ketika Allah memanggil waktu sholat dengan panggilan hayya 'alas sholat. Kata Rasulullah dalam hadisnya, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Sudah jelas disampaikan. Kita bilang apa? Entar. Istirahat dulu, entar biar nasinya turun. Entar, selonjoran bentaran aja. Nah itu adalah kalimat-kalimat yang tanpa kita sadari. Itu sudah mengarah kepada penolakan risalah Allah yang termuat pada Al-Quran juga dalam hadis Rasulullah. Atau lagi ketika Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, katakan pada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka memanjangkan kerudung mereka sampai dada mereka. Risalah Allah disampaikan oleh Rasulullah pada wanita Ansor saat itu. Ya, sontak itu wanita Ansor langsung mengambil gorden, taplak meja, apapun untuk menutup auratnya.
Berarti telah sampai oleh Rasul. Kita mengatakan panas, ribet. Ucapan ini adalah bentuk penolakan kepada syariat Allah. Atau ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surat 4 ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Perempuan di sini adalah istrinya. Yang dalam hadis kata Rasulullah, andai aku boleh menyuruh manusia sujud pada manusia, maka yang pertama kali ku perintahkan adalah istri sujud dengan suaminya. Risalah Allah sudah disampaikan, diperjelas oleh hadis Rasulullah. Ada yang mengatakan, lihat duitnya. Duit lancar gue taat, duit seret ya tergantung. Ini kalimat tanpa kita sadari. Itu adalah bentuk penolakan pada keterangan Allah dan juga dalam hadis Rasulullah. Ya, itu ucapan-ucapan mengarah kepada kekufuran. Tanpa kita sadari. Kita kembali ke 64 ayat 6 tadi. Ya, ketika manusia pun didakwahi, mereka mengatakan, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk pada kami? Nah, ini berarti penolakan akan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Lalu kata Allah, mereka ingkar dan berpaling. Berarti menolak dan tidak mengikuti. Padahal Allah tidak memerlukan mereka karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Berarti apa? Di surat 64 ayat 6 ini Allah menyatakan Allah tidak membutuhkan ketaatan hamba. Ketika hamba itu taat kepada perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah kebaikan untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Sehingga kita taat untuk kita, ketika kita nggak taat, nggak akan mengurangi kemahamuliaan, kemahakayaan Allah Ta'ala. Surat 47 ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikanmu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Ya, surat 47. Surat apa itu? Surat Muhammad ini. Surat Muhammad ayat 38. Kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, kata Allah, kamu adalah orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Diajak. Kalau diajak itu berarti kan nggak wajib, nggak harus. Respon diajak bisa iya, bisa enggak. Makanya Allah gandeng dengan infak. Karena hukum infak tidak wajib. Tuh. Jadi diajak untuk berinfak. Diajak, responnya bisa iya, bisa enggak. Karena infak tidak wajib. Saat kita merespon dengan iya, maka infak itu adalah kebaikan untuk kita. Tetapi saat kita meresponnya enggak, tuh, emang ada yang enggak? Ya, coba lihat kata Allah. Ingatlah kamu adalah orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Responnya ada iya, ada enggak. Lalu, kata Allah, di antara kamu ada orang yang kikir. Berarti apa? Ketika diajak, diserukan kepada manusia, ada sebagian dari manusia itu yang menerima, ada pula sebagian yang menolak. Menolak infak berarti dia adalah orang yang kikir.
Tuh, ya. Di antara kamu ada orang yang kikir, kata Allah. Dan barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Kalimat ini diperjelas dalam hadis kata Rasulullah, hartamu yang sesungguhnya adalah yang kamu infakkan atau sedekahkan. Hartamu yang sesungguhnya. Kenapa? Apapun harta yang kita usahakan, kita tumpuk, kita banggakan saat ini, saat kita meninggal nanti, gak akan kita bawa sedikit pun. Sementara harta-harta yang kita infakkan, itu akan menyertai dan menjadi penyelamat kita di alam kubur. Yang kata Rasulullah, ingatlah ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah hubungannya dengan dunia kecuali 3 hal. 1, ilmu yang bermanfaat yang dia berikan ke orang selama hidup. 2, sodakoh jariyah, berarti infak dan sedekah. 3, doa anak yang solih. Cuma 3 ini. Jadi kata Rasulullah, hartamu yang sesungguhnya adalah yang kamu infakkan. Kenapa? Karena saat kita berinfak, bukan mengurangi harta kita. Tapi saat kita berinfak, kita sedang mendepositokan harta kita di jalan Allah. Bayangin, deposito. Berarti apa? Pembagian keuntungannya luar biasa. Dan emang seperti itu ternyata. Yang dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang berinfak, maka akan Allah gantikan, ya, seperti menanam satu pohon yang hidup 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 bulir kebaikan. Ya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berinfak, maka akan seperti tumbuh satu pohon 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 bulir kebaikan. Logika kita, kalau kita nanam jagung, setelah tanah itu digemburkan, pakai alu dong kita bolong-bolongin lubang-lubang. Lubang itu harus diisi dengan 1 butir biji jagung. Mau gede, mau kecil, pokoknya 1. Tuh. Dari 1 biji jagung itu akan tumbuh pohon jagung ada 7 tangkai. Pada setiap tangkai pohon jagung itu pasti ada 1 buah jagung isinya ratusan bulir biji jagung. Berawal dari 1 biji jagung. Nah seperti inilah ya analognya kita berinfak. Sekali berinfak, berapapun nominalnya, mau besar mau kecil, Allah akan balas 7 kali lipat lebih baik, bahkan 100 kali lipat lebih baik dari yang kita keluarkan. Saat kita menolak untuk berinfak, maka kata Allah, ya sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Berarti apa? Infak kita itu adalah untuk kita. Ya saat kita nggak mau berinfak, berarti kita pelit terhadap diri kita sendiri. Nggak ada self love jadinya. Ya. Lalu kata Allah apa lagi? Dan Allah lah yang maha kaya. Dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Allah maha kaya. Artinya apa? Allah nggak membutuhkan amal solih hambanya. Konteksnya di ayat ini infak. Allah nggak butuh infak kalian. Tuh. Dan kamulah yang membutuhkan karunia Allah. Artinya apa? Kita butuh karunia kebaikan Allah. Caranya kita memancing rezeki Allah itu dengan infak. Tuh. Saat kita nggak berinfak, Allah nggak butuh, kata Allah, amal soleh kalian. Berarti apa? Dari surat 35 ayat 15, surat 29 ayat 6, 64 ayat 6, 47 ayat 38, Allah menyatakan bahwa kita manusia membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan kebaikan dan karunia Allah. Sementara Allah
Allah lah yang maha kaya, nggak membutuhkan apapun dari makhluknya. Jadi beberapa ayat ini sudah menyatakan bahwa kita butuh pertolongan Allah. Nah, ketergantungan kita kepada Allah itu tertuang dalam doa-doa kita. Jadi kita adalah makhluk yang membutuhkan pertolongan Allah. Ketergantungan kita akan pertolongan Allah itu tertuang dalam doa. Isi doa adalah permintaan-permintaan kebaikan untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi ketergantungan manusia kepada Allah itu tertuang dalam doa. Isi doa itu adalah permintaan-permintaan kebaikan manusia untuk manusia. Dan berdoa, meminta kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah. Hati-hati. Jadi berdoa yang isinya meminta kebaikan kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah. Dalam surat 40 ayat 60, surat 7 ayat 55 sampai 56. Surat 40 dulu ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, surat 40. Surat apa itu? Ghafir, Umi. Ada Ghafir, ada Al-Mu'min. Sama ya. Ayat 60. Ya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Coba Allah perintahkan, kata Allah, berdoalah kepadaku. Janji Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu, kata Allah. Aku kabulkan untukmu. Dan sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku. Orang-orang yang sombong itu nggak mau menyembahku, kata Allah. Arti menyembahku tuh nggak mau taat pada perintahku. Salah satu perintah Allah yang nggak ditaatinya nggak berdoa kepada Allah. Berarti apa tuh kalau nggak berdoa? Selesai sholat, salam lantas jalan. Selesai sholat, salam lantas bebas pegang remote atau scroll-scroll HP. Nggak mau zikir kepada Allah. Mengabaikan sholat. Sholat itu artinya doa. Jadi mengabaikan sholat. Nggak mau berzikir pagi, zikir sore. Sibuk dengan dunianya. Itu kategori orang yang sombong. Apa kata Allah? Akan aku masukkan ia ke neraka jahanam. Dalam keadaan hina dina. Kita tahu seburuk-buruk neraka adalah neraka jahanam. Nah, orang yang sombong dengan salah satu bentuk kesombongannya, dia nggak mentaati perintah Allah. Salah satu dia nggak taat kepada Allah adalah dia nggak berdoa, nggak minta kepada Allah. Allah masukkan ia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sekarang surat 7 ayat 55 sampai 56. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kebaikan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada yang berbuat kebaikan. Nah, surat 7, surat apa itu? Al-A'raf, Umi. Al-A'raf, ayat 55. Stressingnya awal ayat. Kata Allah, berdoalah kepada Tuhanmu. Kembali Allah perintahkan. Berdoalah, mintalah kepada Tuhanmu. Tekniknya dengan rendah hati dan suara yang lembut. Di ayat 56, tengah ayat, Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadanya. Kembali Allah perintahkan kita untuk berdoa, meminta kepada Allah. Tekniknya dengan rasa takut dan penuh harap. Coba.
Jadi surat 40 ayat 60, surat 7 ayat 55 sampai 56 itu ayat isinya tentang diperintahkannya berdoa atau meminta kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi doa saja yang isinya adalah permintaan, permohonan kebaikan untuk kita, ternyata itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau ya berdoa itu diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dan Imam Muslim dikatakan dari Aisyah radhiyallahu an. Jadi hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Aisyah berkata, tatkala Rasulullah terkena sihir orang Yahudi yang bernama Lubaid bin Aqsam. Nah ini Lubaid bin Aqsam ini memasukkan beberapa helai rambut ke dalam sumur Rasulullah. Kemudian airnya Rasul gunakan untuk mandi. Rasul terkena sihir itu dengan badannya yang panas tinggi. Dan mulutnya mengigau, mengucapkan kata-kata perbuatan-perbuatan yang beliau tidak lakukan. Lalu kata Aisyah, hingga pada suatu malam Rasulullah berdoa, kemudian berdoa dan terus berdoa. Coba. Ya, artinya apa? Berdoa itu diperintahkan oleh Allah. Doa yang isinya permintaan, permohonan kebaikan untuk kita itu diperintahkan oleh Allah, ya, dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasul saja manusia pilihan Allah, kata Aisyah, ketika terkena sihir orang Yahudi yang bernama Lubaid bin Aqsam tadi, sampai pada suatu malam beliau berdoa, kemudian berdoa dan terus berdoa. Nah, jadi sadari oleh kita sekarang, manusia ini makhluk yang miskin, yang membutuhkan pertolongan Allah, yang sangat bergantung kepada Allah dalam setiap aktivitasnya. Bahkan dalam diamnya kita sekalipun kita butuh pertolongan Allah. Nah, ketergantungan kita kepada Allah itu tertuang dalam doa. Isi doa itu permintaan kebaikan untuk kita. Dan itu diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya sekarang, kalau doa itu diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah, apa sih keutamaan doa? Ya, kok terlihat sepele loh. Tetapi sampai diperintahkan oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Keutamaan doa yang pertama, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sekarang pahami, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu adalah syariat yang harus ditaati oleh hambanya. Karena Allah menciptakan kita cuma satu kan tujuannya. Di surat 51 ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud beribadah di sini adalah mentaati semua perintah-perintah Allah tanpa pilih-pilih, tanpa kecuali. Termasuk doa. Jadi sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah termasuk doa dalam Al-Quran merupakan syariat yang harus kita jalankan. Tugas kita cuma sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Maka saat doa itu Allah perintahkan dalam Al-Quran, kita mentaatinya, menjalankannya. Maka artinya kita sedang melakukan ibadah ilallah kepada Allah. Jadi berdoa itu adalah ibadah.
Ya kan tadi surat 40 ayat 67, 55, 56 itu kan perintah doa. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Tugas kita cuma sami'na wa ta'na, lakukan. Saat kita melakukan, berarti kita sedang mentaati perintah Allah, artinya sedang beribadah kepada Allah. Keutamaan doa yang kedua adalah doa ya adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Doa isinya permintaan kita untuk kita. Saat kita lakukan, tujukan kepada Allah, itu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Hal ini termuat dalam satu hadis Rasulullah Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Nggak ada sesuatu, ya. Tangan pendaftaran baru di awal. Nah, itu kata Rasulullah, tidak ada sesuatu. Berarti nggak ada lagi ibadah yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Apa alasannya? Karena saat kita berdoa, kita mengakui kelemahan kita. Saat kita berdoa, kita mengakui keterbatasan kita. Saat kita berdoa, kita mengakui kemahakuasaan Allah atas setiap apapun yang ada di bumi ini. Contoh real, seorang ibu itu pasti amat sangat sayang kepada anaknya. Ya, apapun akan dia lakukan untuk anaknya. Ya, fakta yang real kan kalau ibu marahin anak, bapaknya nggak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau bapaknya marahin anak, ibunya bela anak. Ya, itu faktanya. Kalau ditanya ibu pilih anak atau bapak, jawabannya pasti pilih anak. Nggak sadar bahwa anak itu akan ninggalin ibunya. Ya, tetapi yang setia bersama kita adalah bapaknya sebenarnya. Saking apa? Saking sayangnya kepada anak. Ya, jadi apa? Seorang ibu amat sangat sayang pada anaknya. Kepinginnya anaknya itu selalu dalam dekapannya. Sekarang tanya pada diri kita, sampai sejauh mana tangan kita mampu memeluk anak kita? Tentu ada batasannya. Seorang ibu kepinginnya anaknya itu selalu dalam pengawasannya. Sekarang tanya, sampai sejauh mana mata kita mampu mengawasi anak kita? Tentu ada batasnya. Sadar kita ada batasnya. Sehingga apa kita menggantungkan harapan-harapan itu kepada Allah. Ya Allah, peluk anakku saat jauh dari pelukanku. Jaga anakku saat dia jauh dari pengawasanku. Itu doa kita. Enggak sadar. Itu adalah kalimat pengakuan bahwa kita memiliki keterbatasan, kelemahan. Enggak sadar itu kalimat keluar. Pengakuan bahwa Allah segala-galanya. Nah, saat kita mengakui keterbatasan, kelemahan kita sebagai manusia dan mengakui kemahakuasaan Allah, inilah yang membuat doa itu menjadi sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Bayangin, ya. Sampai kata Rasulullah pun tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali doa. Doa bisa mengubah takdir Allah. Dalam hadis yang lain pun dikatakan tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan doa. Kenapa? Karena hubungannya langsung kepada ilallah. Yang maha berkuasa, yang maha memiliki alam semesta ini. Tuh, ya. Jadi apa? Saat kita berdoa, kita sedang mentaati Allah. Berarti konteksnya sedang beribadah. Yang dalam hadis, doa itu ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Keutamaan doa yang ketiga. Yang ketiga dikatakan adalah
ya, meninggalkan doa, ya, mendapat murka Allah. Meninggalkan doa. Nah, hal ini termuat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, nggak minta kepada Allah, berarti nggak berdoa, maka Allah akan murka kepadanya. Coba kata Rasulullah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, berarti apa? Dia nggak pernah doa, nggak pernah apapun, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, kenapa? Sombong. Ya, kemurkaan Allah seperti apa? Diperjelas dalam surat 40 kan tadi ayat 60. Di surat 40 ayat 60 kata Allah, orang-orang yang sombong yang tidak mau menyembahku. Maksudnya orang-orang yang sombong itu nggak mau taat pada perintah Allah. Salah satu bentuk perintah Allah yang nggak ditaatinya, nggak mau minta, nggak mau doa kepada Allah. Kata Allah, aku masukkan ia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi dengan berdoa kita terhindar dari murka Allah. Kita tinggalkan doa, justru kita akan dimurkai oleh Allah. Lalu keutamaan doa yang berikutnya. Meninggalkan doa adalah orang yang paling lemah. Jadi meninggalkan doa adalah orang yang paling lemah. Hal ini termuat dalam hadis Rasulullah riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah bersabda, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Koma. Jadi kata Rasulullah, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Dan orang yang paling bakhil, paling pelit adalah orang yang bakhil terhadap salam. Titik. Ya, jadi kata Rasulullah, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, maksud orang yang lemah di sini adalah orang yang paling lemah akalnya dan buta hatinya. Coba sekarang, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Lemah di sini maksudnya lemah akalnya dan buta hatinya. Lemah akalnya, dia nggak menyadari bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Buta hatinya, dia nggak meyakini bahwa semua kebaikan yang terjadi itu datangnya dari Allah. Yang tanpa qadarullah nggak akan terjadi apa-apa dalam dirinya. Hari ini kita masih punya umur. Dengan akal kita berpikir alhamdulillah, dengan umur berarti masih ada modal untuk beramal. Karena umur adalah modal untuk beramal. Nah, hati kita berbicara, umur ini pemberian dari Allah. Tuh, tapi kalau orang yang kalau dengan kesadaran itu maka apa? Ya Allah, berikanlah aku umur yang barokah. Ya, umur yang bermanfaat, ya, umur yang baik, ya, dengan bertambahnya amalan, doa maksud kita. Tapi orang yang meninggalkan doa berarti akalnya apa? Nggak memikirkan bahwa hari ini punya umur adalah anugerah terbaik dari Allah. Buta hatinya, dia nggak mikir bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Sehingga apa? Hari-harinya, waktu-waktunya disibukkan hanya untuk apa? Ambisinya kepada dunia. Dia lupa bahwa hidupnya pun pasti akan berakhir dengan kematian. Jadi meninggalkan doa adalah orang yang lemah. Lemah di sini, lemah akal dan buta hatinya. Berarti apa, Bu? Orang yang meninggalkan doa itu lebih buruk dari orang gila. Orang gila itu adalah orang yang kehilangan akalnya. Tapi dia belum tentu buta hatinya. Lihat aja kalau dia lagi teringat memorinya dia senang, dia tertawa. Dia ingat memorinya sedih, dia masih bisa menangis.
ada orang yang mengganggu dia, dia masih bisa merespon dengan apa? Melewatkan kebenciannya dengan apapun yang ada di sekitar, dia lemparkan pada orang itu. Berarti apa? Hatinya enggak buta, tetapi dia hilang akal. Jadi orang gila hilang akal, tapi dia enggak buta hatinya. Tetapi orang yang meninggalkan doa, lemah akalnya, buta juga hatinya. Nauzubillah min dzalik kan. Nah, dan Rasulullahnya masih berdoa, apalagi kita. Dan orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang bakhil terhadap salam. Dalam hadis kata Rasulullah, kewajiban muslim dengan muslim lainnya adalah saling mendoakan. Salah satu bentuk doa itu adalah dengan mengucapkan salam. Salam tidak hanya identitas sebagai seorang muslim, tapi salam itu adalah doa yang apabila ia ucapkan, tidak hanya mendoakan orang yang dia jumpai, tapi juga ucapan itu akan kembali kepada si pengucap. Berarti dia mendoakan dirinya sendiri. Ketika dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mengucapkan semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu bersamamu. Dia doakan. Nah, orang yang bakhil adalah orang yang bakhil terhadap salam. Artinya apa? Enggak mengucapkan salam kepada orang lain. Jadi apa? Selonong, masuk-masuk, keluar-keluar tanpa salam. Itu adalah orang yang bakhil. Atau dia datang mengucapkan salam. Ya, tapi si empunya rumah menjawabnya dengan singkat. Kata yang tamu Assalamualaikum, yang punya rumah bilang salam. Nah, itu juga adalah orang yang bakhil. Karena Rasul mengatakan jawablah salam itu sama, lebih baik ya, lebih dari yang diucapkan. Berarti harusnya gimana? Ketika tamunya datang Assalamualaikum, baiknya jawab yang sama, Waalaikumsalam. Lebih baik dari yang diucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi sempurnakan wabarakatuh. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi apa dikatakan? Ya, orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Lemah akal dan buta hatinya. Dan orang yang bakhil adalah orang yang bakhil terhadap salam. Artinya enggak mengucapkan salam kepada orang lain. Ataupun menjawab salam asal. Ya, padahal kata Rasulullah, jawablah salam itu sama atau lebih baik dari yang diucapkan. Nah, itu perintah dan keutamaan berdoa. Jadi berdoa ya adalah bentuk ketergantungan hamba kepada Allah. Isinya adalah permintaan-permintaan, kebaikan-kebaikan ya untuk dirinya. Saat enggak berdoa, enggak mengurangi kemuliaan dan kekerajaannya Allah. Tetapi saat kita tidak berdoa, maka kita kategori orang yang lemah akal dan buta hatinya. Saat kita meninggalkan doa, kita akan dimurkai oleh Allah karena masuk kategori hamba yang sombong, ya. Maka Allah perintahkan kita untuk berdoa, minta kepada Allah apapun, ya, karena tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Lalu bagaimana adab berdoa? Ya, karena meminta kepada manusia pun tentu harus ada adab. Adab dulu baru ilmu. Adab merupakan ya amalan dari ilmu yang dia punya. Karena kewajiban ilmu itu harus diamalkan. Berarti adab itu adalah aplikasi dari ilmu yang dia punya. Tetapi begitu banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Nah, kenapa? Karena merealisasikan ilmu itu memang sulit. Ya, mentransfer ilmu itu lebih mudah daripada mengamalkan ilmu itu untuk sendiri. Jadi kalau seseorang beradab, itulah kebagusan ilmunya. Dia mampu untuk mengamalkan ilmunya. Tapi begitu banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab, berarti dia tidak mampu untuk mengamalkan ilmunya. Nah, jadi adab dulu baru ilmu. Kepada manusia saja kita dibutuhkan adab, etika.
dalam meminta khususnya, apalagi kepada Allah. Ya, maka pentingnya adab dalam berdoa itu karena kita sedang berhadapan dengan yang memiliki jiwa kita. Kita sedang berhadapan dengan yang kita butuh kebaikan darinya. Kita sedang berhadapan yang tanpa kebaikannya kita nggak bisa apa-apa. Bagaimana adab berdoa? Kita bahas bulan depan. Udah 9:30. Nggak berasa, ya Allah. Dari jam 8.15 sudah 45 menit. Ya, nah Masya Allah. Sejam lebih 15 menit. Salah lagi saya, ya Allah. Ya. Nah Alhamdulillah. Berarti apa yang kita pahami saat ini? Ya, ternyata manusia itu bagaimanapun keadaannya di hadapan Allah, dia tetap makhluk yang miskin. Ya, dia butuh kebaikan-kebaikan Allah. Nah, tingkat kebutuhan akan kebaikannya kepada Allah itu tertuang dalam doa. Isi doa adalah permintaan-permintaan. Dan meminta kepada Allah itu diperintahkan oleh Allah. Saat kita nggak meminta kepada Allah, justru kita kategori hamba sombong yang dimurkai oleh Allah dan dimasukkan golongan orang yang lemah akal dan buta hatinya. Tetapi saat kita berdoa dan Rasulullah pun berdoa, ya Allah menjanjikan kita pasti akan aku perkenankan untuk. Cuma kapan diperkenankan diijabahnya itu adalah kewenangannya Allah. Tugas kita hanyalah terus berdoa meminta kepada Allah. Karena hakikatnya kita selama kita hidup, kita membutuhkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Ya, itu saja dulu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bisa kita realisasikan dalam keseharian kita. Ya, bahwa kita memang butuh pertolongan. Kita sudahi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Sehat terus ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.